Waduh, nang kene nggone tiba. Kita saksikan. Waduh, kita saksikan nek. Wih. Assalamualaikum. Tuku nanas dino Sabtu. Jatim cerdas, waya investigasi ibu-ibu. Nah, kali ini kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga Bapak Kabid PPSMK. Koyok biasai kita sedang opiak sekolah atau SMK Pusat Keunggulan, dan kali ini yang diundang adalah ibu-ibu kepala SMK Pusat Keunggulan mewakili kepala SMK Pusat Keunggulan yang lain yang ada di Jatim. Kayak apa sih kiat-kiat dan langkah-langkahnya sehingga bisa mencapai yang namanya SMK Pusat Keunggulan? Budal wong, kita saksikan langkah dan kiat-kiatnya. Yuk. Ya, alhamdulillah. Kali ini Jatim Cerdas agak beda dengan episode sebelumnya. Kita tampilkan ibu-ibu semuanya adalah kepala sekolah SMK Pusat Keunggulan yang ada di Jatim. Loh, opo kok ibu-ibu sing episode iki diundang? Karena Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga Bapak Kabid PPSMK telah meneliti dengan detail bahwa ternyata ibu-ibu yang datang ini mempunyai langkah-langkah yang lebih cepat mewakili kepala SMK ibu-ibu yang lain. Nyun sewu iki bapak-bapak bukan berarti bapak-bapak gak cepet. Lek bapak-bapak melayune cepet itu biasa. Tapi lek ibu-ibu bisa melayu cepet, ini istimewa. Tepuk tangan dong. Baik, sudah ada di tengah kita Bapak Kepala Bidang PPSMK didampingi juga oleh Pak Kacap. Pak Kabid nyun sewu Pak Kabid. Ini sebelum satu-satu saya investigasi ini Pak. Kita pandangan Pak Kabid setelah ngelompok ada 8 kepala sekolah yang melayune lebih cepat ini tadi, dan ibu-ibu Pak Kabid. Gimana Pak Kabid melihatnya? Monggo. Nggih. Makasih Pak Bey, mohon izin Pak Kacap Probolinggo yang kali ini berkenan menjadi tuan rumah. Ini kita ketemuan ini Pak Kacap 7 dari 8 ternyata ada 7 yang ya, hadir 7. Karena ada satu masalah teknis. Ya. Ini adalah mewakili, ya, mewakili profil dari para kepala sekolah SMKPK. Ya. Kepala sekolah SMKPK atau SMKPK-nya sendiri itu harus mempunyai ciri khas, mempunyai keunggulan yang tidak ada di SMK lain. Nah, sehingga layak menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dan Pak Bey, untuk menyandang predikat SMKPK, tentu ada seleksi pada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Ya. Dan juga ada tanggung jawabnya Pak Bey. Ya, betul Pak. Tanggung jawabnya apa? Adalah ikut mengembangkan sekolah-sekolah yang lain. Karena sebagai pusat, ya, maka yang di sekitarnya itu merujukannya ya ke pusat keunggulan tersebut. Ya, kita harus akui belum semua sekolah bisa menerapkan kualitas pembelajaran dengan sempurna. Nah, inilah yang diharapkan menjadi SMK-SMKPK ini bersedia untuk memberikan technical assistant ke mereka-mereka ini. Begitu. Jadi kalau kami
perempuan apa laki-laki. Kalau per laki-laki sudah biasa, kalau perempuan sat set jauh lebih set lagi, Pak. Makasih. Tepuk tangan dulu. Monggo. Iya. Baik, kita mulai dulu. Ini yang pertama Ibu Agustin. Mangke boleh Bu disebutkan lengkapnya, nyun sewu, silahkan. Jadi ini betul-betul untuk SMK PK itu memang harus menjadi CEO. Ya. Apalagi kita itu sebagai SMK yang harus melaksanakan PPK PLUD. Ya. Jadi alhamdulillah semua proses sudah kita lakukan sesuai dengan yang ada di dalam SMK PK. Bagaimana kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, terutama untuk mencetak tamatan yang unggul. Kalau saya sekarang menjadi berpikir dengan cara saya yang lain, bagaimana membuat aplikasi SMK Negeri 1 Buduran mudah kerja. Nah, di aplikasi itu ada di situ fitur-fitur untuk industri pasangan kita sebanyak 267 industri, itu tergabung di situ semua. Dan ini bisa mengakses apabila beliau-beliau ini, industri itu membutuhkan tenaga kerja. Jadi langsung diklik di situ, dia butuh tenaga kerja untuk apa, dan anak-anak itu juga bisa mengakses di situ, menginput datanya di situ, dengan memasukkan nanti mengenai kurikulum vitae-nya, pengalaman kerjanya. Ya, dari situ termasuk untuk anak-anak yang berwirausaha. Bisa link dengan 267 dari industri pasangan kita untuk kewirausahaan yang dijalankan. Tepuk tangan. Ini tentu hal yang juga patut kita contoh, bahwa sifatnya memfasilitasi. Cek gak angel-angel golek penggawean begitu. Masih ada lagi 6 hebat ibu-ibu hebat lainnya. Ojo nang dindi, tetap nang Jatim Cerdas. Iya, ini mau sudah dijelaskan. Yang pertama, opo sih istimewanya? Ada namanya aplikasi yang membantu anak-anak atau lulusan itu isok cepet oleh penggawean. Yang kedua, ini ada Buning. Saya melihat catatan penjenengan yang menjadi istimewa itu, Buning ini pandai sekali bagaimana mengkoordinasikan semua stakeholder atau pihak-pihak yang ada kaitan atau kepentingan dengan SMK yang dipimpin oleh Buning. Coba Bu, seperti apa itu penjenengan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bisa membantu sekolah SMK Pusat Keunggulan yang penjenengan pimpin? Silakan. Ya, Cabe. Alhamdulillah 3 tahun ini SMK Negeri 1 Grati menerapkan kebijakan stakeholder partnership. Wih, apa itu? Saya salah satu indikator keberhasilan sebuah SMK itu adalah terserapnya lulusan di dunia industri dan bisa berwirausaha, dan menjadi hal yang sangat penting Cabe untuk membangun sebuah hubungan dengan stakeholder. Saya mengatakan ini stakeholder Cabe, walaupun di mana-mana pasti nanti industri begitu ya Cabe. Tetapi kami menganggap bahwa kita juga patut menjalin semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Selain industri-industri besar, masih ada para orang tua, masih ada masyarakat sekitar, masih ada perguruan tinggi, masih ada pemerintah daerah yang memang bisa mendukung program sekolah kita. Dan penerapan stakeholder partnership ini di sekolah kami dengan 2 cara Cak B. Misalnya? Mungkin ini yang cara pertama secara formal. Secara formal legal, mengirim surat, mengajukan proposal ke industri. Ini saya yakin sudah dilakukan oleh banyak sekolah. Dan yang cara kedua ini mungkin yang agak luar biasa, yaitu secara informal Cak B. Oh gitu. Secara informal ini kami membangun mengadakan acara-acara bersama dengan industri, mengadakan gathering, sehingga di situ akan terbentuk hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan. Intinya itu diundang, diajak ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi gitu. Saling mendukung Cabe. Ini pendekatan secara kekeluargaan Cabe. Itu kiat yang mungkin bisa juga
Oh, kok Ya. dijak ngono apik gitu nggih. Ya. Langsung saya ke Bukum dulu ya. Ya. Nggih, Ibu Kumudawati nggih. Bukum ini mulai dari kepala sekolah sampai saat ini tidak ada sekolahnya yang tidak hebat. Mas ya wis pindah sekolah ya pancet ae. Sekolah yang dipimpinnya kemudian saat ini menjadi salah satu sekolah di Indonesia ya, Bukum, yang mendapat bantuan Belanda. Seperti apa nih ceritanya? Cobi silakan. Jadi seperti yang disampaikan Cak Bayi tadi bahwa SMK Negeri 5 Jember itu merupakan satu di antara dua, ya, jadi di Indonesia itu hanya ada dua Iya. SMK pertanian yang direvitalisasi oleh dua pemerintah yaitu Indonesia dan Belanda. Bapak Ibu, kami mempunyai program yang cukup Ya. luar biasa ini, yaitu Iya. pengembangan edu agrowisata. Woi, seperti apa itu? Nah, jadi di program edu agrowisata itu kami mengundang, ya, mempersilahkan masyarakat, ya, mulai dari pelajar Ya. TK, SD, SMP, SMA, SMK, guru-guru di mana saja, ya, untuk berkunjung ke SMK Negeri 5 Jember, sekaligus belajar dan rekreasi, Cak Bayi. Sehingga paham betul bagaimana dunia pertanian itu. Betul, Cak Iya, Bayi. tepuk Bisa tangan belajar, untuk ya. Ibu Hajah Iya. Kumudawati. Terus bisa lihat film di sana. Iya. Ya, film-film tentang pertanian dan perikanan peternakan. Ini Pak Aduh. Kabit nyateti loh diam-diam Bu. Nanti gongnya dus begitu gitu. Ditunggu dulu Pak Kabit gitu. Ojo nang dindi, tetap di Jatim Cerdas. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini masih omong-omong tentang SMK Pusat Keunggulan yang kebetulan kepala sekolah yang kita undang kali ini khusus untuk ibu-ibu. Kita akan tanyakan ini satu hal yang menjadi kita kagum, ibu-ibu mimpin SMK Teknologi. Tapi juga sampai puncaknya mencapai status sebagai SMK Pusat Keunggulan. Kiat-kiatnya apa Bu? Sehingga penjenengan bisa meletik tekan SMK PK. Monggo. SMK Negeri 1 Trenggalek merupakan SMK Pusat Keunggulan bidang keahlian untuk bidang kerjasama luar negeri. Ya. Kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Iya, untuk menuju ke pusat keunggulannya itu kami menerapkan link and match dengan industri Ya. yang disebut sekarang 8+I, Cak Bay. Oh. 8+I. Ya. Sebelum ke pusat keunggulan kami sudah menerapkan itu. Nggih. Yang pertama kurikulumnya. Ya. Kurikulumnya kita olah dulu. Kita kerjasama dalam penyusunannya dengan industri. Gitu. Ya, sehingga ada penyelarasan kurikulum antara sekolah dengan industri. Sehingga pembelajarannya Ya. juga kalau dengan industri pastinya berbasis project real. Itu ya. Project real itu yang kedua. Ya. Kalau ada project real pastinya ada teaching factory-nya. Nah, project dan TEFA-nya ini binaan dari industri juga. Langsung dari dibina. dunia kerja, betul. Nah, dari itu anak-anaknya kami dengan industri itu khususnya untuk teknik instalasi tenaga listrik ini yang pusat Ya. keunggulannya dulu itu kita PKL-kan juga di tempat industri tersebut. Setelah selesai anaknya itu disertifikasi kompetensi. Tepuk tangan dulu, monggo. Ya, ini mengagumkan sekali nih. Ini lompat tinggi, bukan hanya loncat-loncat kecil ini nggih. Iya. Sebelahnya iki sajae mulai mau wis ngewasi nang aku sajae iki. Iya. Pamekasan. Nah, saya pengen tahu tuh, penjenengan di lokasi di SMK Teknologi, di mana di sana yang dihadapi adalah agak sedikit beda lah ya, karena mungkin kegesitannya, kemampuannya, potensinya dan lain-lain. Bagaimana penjenengan membuat atau jangka panjang, jangka pendeknya sehingga kecapaian kegiatan yang ada di sana itu bisa maksimal. Monggo, Bu. Untuk jangka pendeknya sudah kita lakukan Ya. sebelum kita masuk SMKPK. Ya. Seperti poin 8+I link and match itu Ya. akan tapi sekarang diperkokoh. Diberikan benar-benar di awal sehingga anak didik kami masuk pertama sudah tahu Oh, apa gitu. pekerjaan, budaya kerja
di industri. Soft skill, menanamkan soft skill jangka pendek. Kemudian meningkatkan hard skill dan soft skillnya. Ini yang penting Cak Bay, termasuk budaya kerjanya, sehingga mereka sudah tahu tupoksi yang ada di industri. Gitu ya. Kemudian untuk jangka panjang ya Cak Bay. Untuk jangka panjang karena ada berbeda memang untuk orang Madura dengan yang lain barangkali. Bahasanya begini, teroduli nolongi nyare pese embuk gitu ya. Iya. Jadi pada umumnya anak-anak Madura ini ingin segera bekerja, sehingga untuk pendidikan vokasi ini sangat jitu kalau ada di Madura, gitu ya. Sehingga di sini memang alumninya diharapkan menjadi alumni yang berkualitas, sehingga mereka bisa diterima di seluruh industri di mana mereka menginginkan. Kemudian SMK Negeri 2 ke depan diharapkan melahirkan generasi-generasi hebat yang bisa membesarkan utamanya daerah Madura. Kemudian SMK Negeri 2 juga akan menjadi pusat pelatihan utamanya bagi alumni dan masyarakat sekitarnya sebagai bakti SMK Negeri 2 kepada masyarakat di sekitar Pamekasan. Intinya juga bisa manfaat untuk yang ada di wilayah sekolahan penjenengan. Betul. Terima kasih. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk Pamekasan. Waduh ini mau. Baik, akan kita lanjutkan aja nang ini tetap di Jatim Cerdas. Ya, iki mau wis akeh sing dibahas, macam-macam kiatnya. Ternyata kalau kita bandingkan satu kepala sekolah dengan satu kepala sekolah yang lain beda-beda, tapi tujuannya sama untuk secepatnya membawa sekolahnya meletik ke tujuannya masing-masing. Kita lanjutkan, Bu Dwi, monggo. Cak Bay, kami memiliki program apa namanya? Yang namanya IBES. IBES, monggo singkat saja. What is the meaning IBES? Ya, IBES itu adalah kami punya mimpi SMK Negeri 1 ini karena berbasis bisnis manajemen yang didukung dengan informatikanya. Maka kami ingin masyarakat sekitar termasuk SMA dan SMK di wilayah kota Kabupaten Probolinggo ini bisa bersama-sama dengan kami menjadi sekolah yang bisa dibanggakan bersama dan menjadi sentra kerumunan masyarakat untuk berbisnis. Jadi IBES itu inkubator bisnis edukasi sains dan teknologi. Meskipun kami bisnis manajemen, tapi kami punya keunggulan setiap program keahlian harus mampu bermain dengan 4.0 bahkan 5.0. Dan itu sudah bisa tercapai dengan baik. Alhamdulillah sudah, dan nanti bisa kita lihat hasilnya di Teknopark. Kita saksikan sama-sama nanti. Tepuk tangan dulu untuk SMKN 1 Probolinggo. Gongnya ini Bu Ani, ini kondang sebagai tokoh GSM Pak Kabit. Jane GSM ku apa dan saiki wis tekan ndi? Monggo. Bapak Ibu pasti kepo ya dengan apa itu GSM. Ya. GSM itu Gerakan Sekolah Menyenangkan. Apa-apa yang dilakukan oleh Sri Kandi Hebat Vokasi itu endingnya pasti ke siswa. Betul ya Pak Uki ya? Endingnya ke siswa. Nah, bagaimana membuat siswa itu kasmaran belajar? Nah, ini kuncinya ada di Gerakan Sekolah Menyenangkan. Sehingga di pusat keunggulan SMK Negeri 1 Panji itu bagian dari GSM. Artinya apa? SDN unggul berkarakter kuat akan lahir karena anak-anak rindu belajar, menyenangkan, kasmaran belajar. Nah, ini yang akan membuat segala macam perundungan, Bapak Ibu, pembulian dan lain sebagainya akan bisa kita tekan. Nah, ini kuncinya adalah ada di kita semua. Jadi mari kita buat narasikan, gelorakan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, Bapak Ibu pasti rindu ya kalau ada siswanya tidak masuk, dicari ya Pak Kacap ya, Pak Kabit. Jangan seperti di iklan Pak, hore gurunya nggak masuk.
GSM itu akan membuat anak-anak rindu akan kehadiran sosok guru yang dekat, yang ramah, yang up to date. Nah, ini semua sudah dilakukan oleh para Sri Kandi. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Dan itu sudah ada di sekolah, bukan hanya di SMKN 1 Panji. Betul. Tapi juga di seluruh SMK. Wah, artinya memerdekakan, pembelajaran memerdekakan siswa. Iya. Oh gitu, Iya. Pak Kabid. 7 ibu-ibu hebat sudah kita investigasi, Pak. Kiatnya dan isinya kepala ternyata seperti itu, sehingga yang membuat beliau-beliau ini meletik sampai menjadi SMK Pusat Keunggulan. Cocok mboten Pak tema di belakang atau di samping Pak Kabid itu? Monggo ditanggapi, Pak. Baik, Cak Bei, kita sudah saksikan bersama. Ya. Masing-masing mempunyai inovasi dan ciri khas sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai skenario-skenario pengembangan yang patut kita tiru. Ya. Nah, silahkan untuk para kepala sekolah yang lain yang ingin ngangsu kawruh ke para kepala sekolah SMK PK ini. Dan tentunya karena ini istilahnya adalah bakti Sri Kandi Vokasi, beliau-beliau yang ada di sini pasti berkenan berbagi, sharing, dan juga diskusi untuk mengembangkan yang spesifik di sekolah yang akan dituju. Tepuk tangan. Terima kasih. Dan ini nanti untuk GSM, Bu Ani dan juga ibu-ibu yang lain, Pak Kabid, akan ada bintang khusus untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan, juga Bapak Kabid PPSMK. Namun sebelum itu kita monggo kesempatan dulu untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan closing statementnya seperti biasa, Bapak, khususnya menanggapi 7 ibu-ibu yang sudah kita undang, sudah menyampaikan kehebatannya tadi. Monggo. Alhamdulillah, sesuai dengan program Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang ingin membawa Jawa Timur ini menjadi provinsi vokasi, ini diikuti oleh dunia pendidikan. Dari 2.136 SMK di Jawa Timur, alhamdulillah pada tahun 2021 ini terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan sebanyak 127 SMK. SMK Pusat Keunggulan itu adalah SMK yang diharapkan bisa menjadi SMK percontohan, sehingga Kemendikbud Ristek memberikan bantuan sarana prasarana, peralatan, bahkan melakukan bimbingan kompetensi bagi guru-guru produktif. Dan alhamdulillah lagi, dari 127 SMK Pusat Keunggulan itu ada 21 SMK yang kepala sekolahnya adalah seorang perempuan, sehingga kita sebut Sri Kandi Vokasi. Dan alhamdulillah lagi, ternyata prestasi 21 SMK yang kepala sekolahnya perempuan itu ternyata menjadi SMK yang hebat, yaitu SMK yang mampu melaksanakan program Link and Match, yaitu mampu bekerja sama dengan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri, bahkan telah mampu bekerja sama lebih dari 100 perusahaan, sehingga para alumninya lebih dari 80% masuk dunia kerja, baik itu menjadi karyawan perusahaan maupun berwirausaha. Di samping itu, sekolah-sekolah yang dipimpin oleh Sri Kandi Vokasi ternyata juga mampu melaksanakan program project based learning, sehingga alumninya tidak diragukan lagi untuk bisa bekerja secara profesional. Oleh karena itu, kami sangat berharap SMK Pusat Keunggulan ini betul-betul menjadi SMK pengampu. Demikian beberapa hal yang bisa saya berikan apresiasi buat SMK-SMK yang dipimpin oleh Sri Kandi Vokasi. Sukses!
Ya, wes ngono ae, sambil kita menunggu tadi adalah bintang-bintang yang tadi akan disiapkan. Tak tutup dhisik, nanti bisa kita lanjutkan. Iwak cucut tuku batik, monggo kukut, ibu-ibu pancene meletik. Kula Cak Bey nyuwun pamit. Wassalam.